Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, asanipun para hadirin wal hadirat sedaya jamaah Masjid Jami' Bakti ingkang insyaallah kula panjenengan pinaringan rahmatipun Allah, pinaringan taufik, hidayah saha inayah saking Gusti Allah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan tasik pinaringan kenikmatan iman, Islam, sehat wal afiyah. Ugi kenikmatan-kenikmatan ingkang sanesipun sumangga Bapak Ibu para jamaah kita syukuri sedaya ingkang dados kenikmatan-kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kula panjenengan kanthi sesarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Shalawat ugi salam katuraken dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun para sahabat, para tabi'in, wa atba'it tabi'in, ugi sedaya penderek-penderekipun ingkang istiqomah nderek dawuh-dawuhipun Rasulullah, nderek akhlakipun Rasulullah, mengikuti sunah-sunahipun, mengikuti sedaya ingkang dados perintahipun Allah lan ugi nebihi larangan-laranganipun Gusti Allah. Insyaallah kula panjenengan, kita, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Bakti yang dimuliakan oleh Allah.
kita lanjutkan ya, pelajaran hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya, ingkang ditulis Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi ya, Ad-Dimashqi, sungguhipun ulama besar di zamannya ya. Niko ngerangkum, menulis, mengarang kitab-kitab yang sangat banyak. Di antaranya Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi terkenal ya, usianya tidak panjang, kurang lebih 40 tahun, 40 sampai 45. Tetapi karangannya banyak sekali Bapak Ibu. Kathah sangat. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar yang kita baca malam hari ini, Arba'in An-Nawawi, 40 hadis 40 dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan kranten sekedhik-sekedhik kita mengikuti, kita belajar dari hadisnya Rasulullah, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana Allahu bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadis as-salis asyara. Hadis ingkang nomor 13. Hadis yang ke-13. Nggih. Ingkang napa beto saged nyimak. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjematul riwayat, riwayatnya Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi Muhammad, khadim Rasulillah, ingkang khidmat, ingkang bantu. Beliau sahabat yang agung yang membantu Rasulullah, menyiapkan siwaknya Rasulullah, menyiapkan air wudunya Rasulullah. Nah, sahabat Anas bin Malik niki umurnya panjang Bapak. Yuswone mendapat doa dari Rasulullah, diberi umur panjang dan diberi keturunan yang banyak. Khidmat, membantu Rasulullah SAW. Ini sahabat Anas bin Malik, khatimu Rasulillah. Khatim, khatim niku lebih mulia. Jadi jangan dikira nek pun pembantu. Pembantu niku terus kita berpikiran buruk, mboten. Pembantu nek Kanjeng Nabi mulia. Sahabat, kalau sahabatnya Rasulullah mulia. Sandal, nek sandale Kanjeng Nabi mulia. Sampai ada ulama mengarang satu kitab tebel. Enten ulama ngarang satu kitab tebel. Judulnya apa Pak? Na'lun Nabi, sandal Rasulullah. Niku sandalnya Rasulullah dibuat kitab, satu kitabnya. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah mulia. Keluarga kalau keluarga Rasulullah mulia. Sahabat kalau sahabatnya Rasulullah mulia. Baju kalau dipakai Rasulullah mulia. Sandal kalau dipakai Rasulullah mulia. Umat kalau umatnya Rasulullah mulia. Makanya pun panjenengan niku mulia. Kula panjenengan mulia sebab Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang mulia. Maka dinamakan ummatal marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad melewati kuburan Baqi al-Gharqad, Baqi teng Mekah Madinah, sanes Baqi, Baqi itu Rasulullah ketika melewati kuburan, Rasulullah berdoa dan mengucap salam, assalamualaikum ya ahlal diyar,
minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Fa inna insyaallah bihum lahikun. Itu Rasulullah ketika melewati makam Baqi, Rasulullah ngirim salam, keselamatan baik kalian minal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam, wal mu'minin wal mu'minat, orang yang beriman, yang laki-laki dan perempuan. Fa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul. Jadi kita ini sebelum lahir sudah didoakan Rasulullah. Setiap orang yang beriman sudah didoakan Rasulullah. Itulah kula panjenengan ini namanya ummatan marhumah, umat yang dirahmati. Umat terdahulu kalau tobat harus terjun dari langit, terjun dari ketinggian. Umat dahulu kalau bajunya najis harus dipotong. Umatnya kan Nabi potong. Kalau tobat diterima tobatnya oleh Allah, selama tidak mensyirikkan Allah, selama tidak menyekutukan Allah, maka tobatnya diterima. Limada? Li'annana ummata Rasulillah. Karena kita umatnya Rasulullah. Setiap yang berhubungan dari Rasulullah mulia. Maka ulama mengatakan innal mu'min idza mata usyira bi rahmatillah. Seorang mukmin, orang yang di hatinya ada iman, ada Islam, teng manah niki enten napa? Keimanan kalih Kanjeng Nabi. Idza mata menawi sedo ketika nanti wafat usyira bi rahmatillah, diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah. Nggih. Diberi kabar gembira dengan rahmatnya Allah. Maka kalau ada seorang muslim tidak boleh kita remehkan. Nanti kita akan bahas hadisnya. Kalau ada saudara muslim, harus dimuliakan siapapun dia. Nah, harus kita muliakan. Apa kata Anas bin Malik, khatimu Rasulillah? Qala, jauh sapa Kanjeng Nabi, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saking sahabat Anas bin Malik, khatimu Rasulillah nika ngendikaaken Kanjeng Nabi dawuh, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna. Ulama membahasakan hadis ini, menerjemahkan hadis ini, tidak sempurna, kurang sempurna. Iman kula panjenengan, tidak sempurna iman salah satu di antara kita, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Niku Pak, kula panjenengan niki kirang sempurna imanipun nek durung cinta kalih sedulure. Terus nek enten sedulure kula panjenengan ajeng nyemplung sumur, niku kira-kira ditulung apa dibiarkan? Ada orang mau masuk ke sumur, alah wis dudu kancaku, dudu keluarga wis ben nyemplung sumur ya ben. Napa ngoten? Nah itulah, kalau ada saudara kita jatuh ke dalam kemaksiatan jangan dicaci. Dinasihati, didoakan supaya orang tersebut terlepas dari kemaksiatannya. Bencilah kemaksiatannya, jangan benci orangnya. Ingatan ya, ulama. Nah enten-enten yang nyeglur sumur, jangan kita biarkan, kita kepedulian kita bantu supaya tidak masuk sumur. Nah enten kucing nyempur kali, kucing nih, nyemplung kali. Nyong. Nah, napa terus ya Allah mugi-mugi kucingnya paringi selamat. Napa ndonga tok ngoten. Pripun carane? Nggih melu nyegur kali ditulungi kan ngoten. Nggih. Wah, mugi-mugi selamat ya mati ya ora ditulungi nggih. Tetapi bagaimana kepedulian kita? Kula panjenengan berusaha nulungi kucing niku, nggih. Nulungi kucing niku pripun? Ya kita berusaha ikut masuk, ikut nyemplung, lajeng napa?
bantu. Lah begitu, tidaklah beriman seseorang, irang sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai saudaranya sesama muslim lebih dari sendirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu Pak, saking rahmatnya Rasulullah, saking kasih sayangnya Rasulullah, ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga. Sedaya umatku yang iman, yang Islam akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali sing boten turun, sing emoh. Wa man ya'ba ya Rasulullah, sahabat tanglet. Siapa ya Rasulullah yang enggan itu? Man ata'ani dahalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, yang takwa kepadaku, sing ngikuti marang ingsun, sing taat marang dawuh-dawuh ingsun, fil jannah, masuk surga. Wa man asani, yang tidak mau taat kepadaku, yang maksiat kepadaku, faqad aba, maka dia enggan. Subhan mulia ini Pak. Kalau kita kaji dari segi bahasa Arab luar biasa. Bahasanya harusnya man ata'ani daholal jannah wa man asani daholal nar. Niku nggih. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, barang siapa maksiat masuk neraka. Ada surga, ada neraka. Tetapi Rasulullah tidak sampai hati. Rasulullah mengatakan wa man asani faqad aba. Yang maksiat kepadaku berarti enggan. Menunjukkan keinginan Rasulullah ini pengen ini kalau panjenengan selamat sedanten. Nah itulah Rasulullah. Pengennya Rasulullah itu kita ini semua selamat. Waman asoni fakot apa? Maka seperti itu. Yang maksiat maka enggan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buistu kafatal linnas, diutus kepada seluruh manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia. Ini tujuan utama nih kan Nabi. Ada riwayat yang lain diutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kepada sesama. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah ingkang kawula mulyakaken, mongko kita ini belum sempurna iman kita. Maka Allah katakan di dalam surat At-Tahrim itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan yang kita punya. Ajak-ajak. Mboten kudu dadi ustaz dan jenengan dados pedagang, pripun carane jadi pedagang yang jujur. Pripun sayane jadi pedagang yang akhlak, yang jujur. Menawi pedagang jenengan dados pedagang jujur, akhlak niku orang tertarik. Sapa to niku? Sing dodol niku sapa? Laris. Tapi nyonya punten dagangane murah, napa misalnya dagang soto nggih. Murah, enak, ning sing dodol ngamukan. Kira-kira pripun? Membekas di hati pembeli. Sesuk ora tuku kono meneh. Nggih, sesuk ora tuku meneh. Lho, enak lho iki sotone wis aku meh tok jajake 3 mangkok aku ora gelem. Nggih, soalnya napa? Nah, bar mangan malah disenen-seneni. Itu. Begitulah. Sehingga Rasulullah itu di dalam riwayat beliau kalau berdagang jujur, murah dan murah senyum. Nggih, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panutan. Sehingga dagangnya penuh cinta, dagangnya penuh kasih sayang. Laris, nek enten tiang sadian niku nek murah, wis grapyak murah mesti laris. Mbuh napa teng jero gang digoleki, antrine sak jam niku mesti antri. Ora pengen panganan ning pengen ketemu bakule kan. Nggih.
Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari ya, tidak sempurna keimanan kita sebelum kita mencintai saudara kita. Ya, kita mencintai saudara kita, cinta kalau saudara kita ini dapat kebaikan. Senang kalau saudara kita ini selamat. Jangan dengki. Ya, jangan ada iri dengki. Dengki niku pripun? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nek sedulure dhewe susah malah seneng. Ya. Nek sedulure dhewe seneng malah susah. Ya, sering saya katakan saudara kita dapat kenikmatan, ya. Diberikan nopo kemuliaan oleh Allah, kita malah susah. Untuk hadiah misalnya, hadiah mobil kita susah. Wah, sakjane iki sing entuk aku. Ya, dhek suka, ya. Saudaranya bisa beli motor baru susah, malah paling kreditan, malah ngerasani ya. Naudzubillah ini. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kalau ada saudara kita senang, kita senang. Kalau ada saudara kita terjerumus ke dalam dosa, kita berusaha untuk ngajak dia dalam kebaikan. Ngajak itu ya modal. Ngajak orang kebaikan ya modal. Nasihati orang ya harus modal. Nek perlu dijak wedangan sik. Dijak nyate sik. Sampun warak baru dikandani, Mas, nek ora salat itu dosa. Mas, kalau ndak puasa Ramadan itu dosa. Salat tahun jajak ke ra tahun ngerti-ngerti. Wah, nek ora salat. Nah, ngene iki. Nah, untuk nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita ini luar biasa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat ada satu jenazah Yahudi. Ini sering dikatakan. Rasulullah itu salah satu kemuliaan beliau kalau ada jenazah itu berdiri. Maka ini sunnah ya. Kalau ada jenazah berdiri. Kenapa? Ikut berduka cita, ikut berkabung. Ikut merasakan kalau namanya kematian itu. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau ada kereta Jawa itu napa niku keranda. Iling-iling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung durung kerawuhan malaikat jurupati ditumpakne kereta Jawa rodane rupa manungsa ditutupi napa ambyang-ambyang diterke-tekan kuburan niku sing godhong rodane manungsa nggih niku lak enten taplak ijo tulisane napa innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna insyaallah bikum lahikun semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah insyaallah kita akan nyusul saiki aku sesuk ngoten nggih saiki sampean sesuk nggih umurnya Rasulullah itu 60-70 tahun nggih jadi yang 60-70 tahun itu siap-siap sehingga ketika ada jenazah Yahudi lewat maka Rasulullah berdiri para sahabat ya Rasulullah mengapa engkau berdiri ini seorang Yahudi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nafsun, satu jiwa yang terlepas dari dakwahku sehingga mati dalam keadaan kafir. Itu saking cintanya Rasulullah. Maka tidak beriman, kita kurang beriman seorang kalau kita ini tidak mencintai saudara kita melebihi cintanya diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengajari dari hadis ini mengajari untuk kita kepedulian kepada orang lain, peduli agama orang lain, peduli akhlak orang lain, peduli nasib orang lain, bantu. Barangkali kalau ada tetangga kita mungkin jarang ke masjid, mungkin jarang taat, disamperi. Kenapa kok mboten nate sholat disamperi? Lo bingung niki. Nyambut damel dereng entuk duit nggih numbaske sekolah anak bantu
Supaya apa? Sedekahi supaya apa? Agamanya tidak luntur karena sebab ekonomi. Naudzubillah min dzalik. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir, ahli tafsir, beliau mengatakan, ketika banyak satu daerah itu banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang sengsara, ketahuilah di situ ada orang kaya yang tidak mau berzakat. Orang kaya yang rakus. Samperi tetangga kita yang paling dekat dulu. Siapa Pak? Tetangga kita yang paling dekat, yang pintunya dekat. Sing bendino niki kula panjenengan niku ngertos. Yang setiap hari kita tahu. Jadi jenengan niku beto duren niku tanggane sing ngarepe ngertos. Bukan yang rumahnya paling dempet enggak. Saya sama Mas Irfan misalkan rumah saya depan, Mas Irfan belakang. Itu bukan yang tetangga paling dekat. Tetangga paling dekat tuh yang lawang pintunya itu kelihatan. Sing ngertos bendinane niku lho Pak. Ngarepe napa jejer. Nanti nek mambu duren niku ngertos. Jenengan datang bawa makanan, bawa buah itu ngertos. Nah, itu harus dibantu. Kepedulian kita kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum, kurang sempurna iman kita kalau tidak mencintai saudara. Dan yang terpenting adalah mendoakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama, doakan saudara kita. Doa yang mustajab adalah doa kita kepada saudara kita tanpa diminta. Doanya orang lain kepada kita tidak tahu siapa yang doakan, itu doa yang mustajab. Nah, doa yang paling mustajab, doa kita kepada saudara mukmin yang lain. Maka Rasulullah itu, kalau khutbah Jumat, rukun khutbah salah satunya apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara muslim, muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin, mukminat, mukmin laki-laki dan perempuan, al ahya yang masih hidup, wal amwat yang sudah mati, yang sudah meninggal. Doakan. Yang pertama doakan, bantu dia kebutuhannya. Khidmah, ngelayani saudara kita. Coba cari sekitar kita ada saudara kita yang sengsara enggak, ada anak yatim enggak. Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin, belum menjadi golonganku orang yang tidak peduli kepada keadaan saudaranya. Ibadah sosial ini, kepedulian. Sekarang ini kepedulian kurang kadang. Kepedulian kadang kurang. Na'udzubillah. Kadang orang-orang sepuh gitu di jalan kita peduli nyebrang pura-pura ndak tahu. Gurunya lewat, kita naik motor pura-pura ndak tahu. Kan sering-sering. Sudah tadzahuratil akhlak, sudah merosotnya moral. Lewat orang sepuh, kalau dulu saya diajari sama almarhum abah itu, nek lewat wong sepuh niku kula nuwun. Ngapunten Mbah nyuwun sewu. Niku teng nek bahasa Arab lausamahtum min fadlik lausamahtum. Kalau Anda berkenan nyuwun sewu. Sakniki mboten lewat ngarepe wong tua karo HP-ne. Melangkah mah. Wis ora ngerti kuwi sapa sing nggih. Ngerti. Sowan kepada orang tua kita, sowan kepada guru kita, sakniki mboten wis telepon tok. Bu, kabare piye? Sampai apik wae to, ya wis. Nah, sudah berkurang akhlak ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha seperti Rasulullah. Rasulullah itu mendoakan orang lain. Rasulullah peduli kepada orang lain. Bahkan kepada yang berbeda. Kepada non-muslim Rasulullah peduli. Satu ketika Rasulullah ini sering datang ke masjid jalan kaki. Masyan ilal masjid. Jalan kaki ke masjid. Itu ada yang tidak senang sama Rasulullah. Ada orang Yahudi ketika Rasulullah mesti kenapa? Dia benci, dia meludahi. Diludahi Rasulullah. Alhamdulillah.
ngidoni Kanjeng Nabi. Kualat ana iki. Kualat kabir, kualat besar nih. Nah, satu ketika sing ngidoni niku mboten ketok. Nah, sakit. Malah Rasulullah niku tanya, sahabatku yang biasa ngeludahi mana? Sahabat Nabi, alhamdulillah kok Kanjeng Nabi. Malah jenengan madosi. Nah, enggak, akhirnya didatangi. Nah, dicari, ternyata dumbli. Dumbli. Wah, ini takut wah Muhammad mau balas nih. Nabi Muhammad mau balas. Kita disamperi sama Rasulullah. Ada apa saudaraku? Ini sakit ya Rasul, sakit. Nah, belum iman ini ya. Sakit ini Muhammad, sakit. Didoakan sama Rasulullah. Sembuh, akhirnya dia mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Rasulullah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah. Masuk Islam. Jadi pertama cara kita mencintai, ini kan hatta yuhibba. Yuhibba itu mahabbah. Maka makom yang paling tinggi itu mahabbah, cinta. Kalau tidak ada cinta kita tidak akan bisa dakwah. Seorang ayah jewer putrane kok mboten salat niku mergo cinta napa benci? Lha kok ora salat, benci napa cinta? Cinta. Ya, seperti tadi ada orang masuk sumur, kita biarkan, berarti kita nggak cinta. Lulu gue, terserah kamu, nggak cinta. Ya, kalau ada saudara kita mau masuk sumur, cinta kita ya kita selamatkan nanti. Nah, jangan acuh tak acuh. Nah, sehingga ada ulama mengatakan man yuhibbuka man yansuhuka. Man ahabbaka man yansuhuka ila sholat. Orang yang paling mencintai kita adalah orang yang selalu mengajak kita perkara sholat. Sholat. Dalam tanda lebih luasnya, orang yang mencintai kita, orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Itu orang yang mencintai kita. Nanti konco sing paling apik dhewe niku napa? Orang kita kalau punya teman yang paling bagus, teman yang menegur kita ketika kita berbuat salah. Yesus, jenengan ampun ngeten. Menegurnya nggih jangan salah. Menegur seseorang, Imam Syafi'i mengatakan ketika seorang menegur orang lain di depan halayak ramai, itu bukan menegur, bukan menasihati, tetapi namanya menghinakan. Masa niki WA grup. Isine wong 300. Wah, ndek ini kok malah ngombe-ngombe iki piye? Jane kowe Islam. Wah, sak donya sak grup dadi ngerti kabeh. Itu. Jadi kalau kita menasihati coba 4 mata ajak wedangan sih wis waret sampai nek ngene-ngene. Jadi kita menasihati juga menutupi aib juga kan. Sekarang ini naudzubillah aib tersebar kemana-mana nggih. Aib tersebar seakan-akan wong ngrasa niku wis biasa nggih. Seakan-akan sekarang ini orang membuka aib itu sudah biasa. Padahal apa kata man satara aiba ahihi satawallahu aibahu yaumil qiyamah. Orang yang nutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya kelak di hari kiamat. Aib sudah tertutup, kadang kita yang memunculkan. Maka ada virus yang lebih besar dari corona. Apa? Virus kebencian, virus membuka aib, virus merasa ini apa? Dan kadang virusnya ini dari kula panjenengan piyambak. Kadang kita ini menjadi bagian virusnya kan, sehingga orang jadi berkelahi, orang jadi na'udzubillah ini. Jadi ayo kita berusaha mencintai saudara kita. Jadi seneng kalau orang lain tuh seneng. Kalau ada saudara kita baru masuk ke masjid, ya seneng alhamdulillah. Jenengan saiki wis teng masjid. Ampun, wah dengaren Mas. Biasanya keplek ning dalan saiki ning masjid. Sesuk yakin sesuk enggak ke masjid lagi. Kenapa? Sakit hati, ya. Tidak boleh itu. Akhirnya Rasulullah SAW
senang ketika orang, bahkan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, ini di dalam kitab yang lain dikatakan wa min a'dhamil munjiyat, wa min a'dhamil munjiyat, dan sesuatu yang paling besar yang menyelamatkan manusia apa? At-taubah ilallah, tobatnya seseorang kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhib, masyaallah. Allah menggunakan kata yuhib. Sesungguhnya Allah sak temeni Gusti Allah niku yuhibbu, demen at-tawabin, marang tiyang ingkang tobat, kepada orang yang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ahab, ini luar biasa. Maka dikatakan a'dhamil munjiyat, besarnya sesuatu yang menyelamatkan adalah tobatnya seseorang kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang tobat itu masya Allah. Nah, satu ketika ada seorang ulama, dia kedatangan seseorang, minta doa kepada ulama tersebut, kepada kiai. Wahai kiai, kula nyuwun doane, panjenengan mugi-mugi napa masalah kula niku terselesaikan. Nah, kalih kiai niki, kalih ulama niki, diarahkan kepada seseorang. Ojo njaluk donga aku, njaluk doa kalau kene. Mas, namanya mungkin Mas Fulan. Nah, orang yang minta doa ini kenal sama Mas Fulan itu. Loh, Pak Kiai mboten salah. Mas Fulan niku lak anu to. Sing dhisik kae ngene to. Kata Pak Kiai, dia sudah tobat. Dia sudah tobat. Kalih kiai ini kan njaluk donga kalih sing bar tobat nih. Nah, itu dereng percaya, kula nyuwun doane jenengan mawon. Maka kiainya, enggak. Perintah saya jenengan minta doa sama si Wulan itu baru tobat itu. Benar, ketika minta doa kepada si Fulan yang baru tobat ini didongake delalah kabul hajate. Masya Allah. Kenapa Pak? Orang yang taubat ini dicintai Allah, dekat sama Allah. Kadang pada saat itu doa orang yang taubat lebih mustajab. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari harus dengan cinta kepada orang mukmin yang lain. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Itu tadi hadis yang ke-13. Sekarang kita lanjutkan. Saat derenge kita lajengaken, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-14. Mungkin ada yang ditanyakan. Enten ingkang tanglet. Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihda salas. As-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarik lidinihi mufariq lil jamaah. Saking sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niku terjemah riwayatipun sahabat Nabi ingkang mulia, termasuk khadim Rasulillah. Jadi yang membantu Rasulullah, yang khidmat di rumahnya Rasulullah niku enten sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, niku riwayataken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu tamri'im muslim illa bi ihda salas. Tidak halal, boten halal darah seorang muslim. Boten halal darah seorang muslim niku kejaba kranten tigang perkawis. Iki menunjukkan napa Bapak Ibu? Menunjukkan mahalnya kehormatan darah seorang muslim.
Tidak boleh kita ini menumpahkan darah kepada seorang muslim. Man qatala musliman muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Na'udzubillah. Orang yang dia membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa hak, maka balasannya neraka jahanam. Na'udzubillah. Kenapa? Darah seorang muslim itu dijaga. Dijaga dan dipelihara. Kehormatannya, darahnya. Tidak boleh kita caci siapapun dia. Yang di hatinya ada keislaman, harus dihormati darahnya, harus dihormati kemuliaannya. Karena ketika seorang itu mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka arsy-nya Allah ini berguncang. Kenapa? Malaikat-malaikat senang ketika masuknya seorang ke dalam Islam. Jadi tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Napa sebab? As-sayyibu zani, orang tua yang berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada hukum qisas. Kemudian lil al-awatarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Tetapi ampun keliru. Jangan kemudian terus mentah-mentah menelaah satu hadis mentah-mentah halal darahnya, jangan. Menuduh zina juga bahaya loh, menuduh zina. Wah, aku ngerti ndak ini kayak karo wong wedok. Nah, jenengan men mboten ngertos niku cocok putrane, cocok sedulure. Ini tidak boleh menuduh zina juga haram, berzinanya juga haram kan itu. Jadi harus benar-benar faham benar. Kemudian jangan misalkan kalau bukan golonganku, wah halal darahnya, sangat. Wah, nek ora golonganku berarti sangat. Darah seorang muslim ini luar biasa dijaga. Bahkan Rasulullah SAW, kalau benar-benar orang itu orang kafir harbi, yang benar-benar dia memerangi orang Islam, itu diperangi. Baru di situ ada had untuk perang. Dan di sini pun Rasulullah SAW mewanti-wanti. Kalau kita mau berperang, mewanti-wanti. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak tanaman, jangan membunuh hewan. Ini kan sakjane kan Nabi ora seneng perang. Nah, saat ini tapi perangnya bukan perang medsos saat ini, perang gambar, sindir-sindiran. Na'udzubillah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo 2 hadis tadi kita sebagai seorang muslim harus menjaga kehormatan muslim yang lain. Kita harus menjaga hartanya, tidak boleh kita curi. Tidak boleh kita, makanya orang yang mencuri ini kan merusak kehormatan orang lain. Napa boleh korupsi, na'udzubillah. Mencuri orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Nek bukan haknya ya jangan diambil. Termasuk gosop dan lain sebagainya. Suguhane wis dijatah 40, dobel 3 jenengan. Ngambil kan haknya. Akhirnya koncone ora keduman, itu tidak boleh. Jadi membunuh seorang muslim. Jadi jangan sampai. Maka di situ ada yang namanya taubat. Ada yang namanya rukhsah fiddin. Sehingga apa? Allah ini inda munkasirati abdi idza dzakarani. Allah menyukai hambanya ketika hambanya hatinya hancur, takut taubat kepada Allah. Karena ingat kepadaku. Sehingga masih ada jalan untuk taubat. Manusia itu kan ranahnya proses, Pak. Kita ini kan berproses, bukan ranah hasil. Hasil itu Allah.
Tugas kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Nih, Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Dijawab pakai ilmu tasawuf. Kalau hukumnya orang meninggalkan sholat secara fikih berdosa. Nah, ini yang tanya seorang pemuda. Dijawab pakai ilmu tasawuf. Ud'u ila sholat. Jawabannya ja'an sholat. Ja'an sholat. Kun da'ian wala takun qadiyan. Jadilah kamu dai, jangan jadi penghakim. Ja'an sholat. Kalau secara fikih hukumnya berdosa. Tapi karena tahu, makanya ala qadri ukulihim. Ulamanya tahu, wah ini wataknya seperti ini. Ini nek saya sampaikan ini dia akan malah menjauh dari Allah. Akhirnya dijawab seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini dua hadis ini mudah-mudahan bisa membuka hati kita untuk menambah kecintaan kita kepada saudara muslim, juga untuk muhasabah. Mudah-mudahan di tahun Masehi 2021 ini kita semakin baik kepada keluarga kita, kita semakin baik kepada orang tua kita, anak semakin hormat kepada orang tua, semakin hormat kepada guru kita, kemudian orang tua juga semakin sayang kepada anak-anak, semakin sayang kepada keluarganya, tetangga semakin akur, semakin rukun. Kita berharap mudah-mudahan dengan dengan kerukunan, dengan kita semakin baik kepada orang lain, kita mendoakan orang lain, kita berharap kita dijaga oleh Allah. Sehingga kalau orang itu bertakwa, satu daerah bertakwa, walau anna alal qura, kata Allah, amanu wa taqau la fatahna alaihim barakah minas sama. Kalau satu penduduk desa ahlal qura itu jamaknya qaryah, desa. Solo niku desa napa kutha? Nah, kiasnya sebenarnya. Beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, maka akan kami berikan keberkahan dari langit. Keberkahan itu apa, Pak? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan, tambahnya rasa senang, itu keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada yang bertanya, monggo. Saya kira dari dua hadis ini, dari apa yang panjenengan bawa, jadi fotokopian ini kalau panjenengan barangkali mau memfotokopi silahkan. Cuman saya pesan karena ini ada hadisnya, ada Arabnya, diletakkan di tempat yang mulia. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.